Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Oke guys, seperti biasa kita ada di daerah Cicaheum guys. Kita akan ke arah mana ya? Kita akan mencoba ke daerah mana ya tetehnya? Pokoknya ke daerah dinya lah guys. Seperti biasa kita menyusuri jalan-jalan di kota Bandung guys. Oke guys, nggak usah lama-lama. Ayo ranggaskeun. Bismillahirrahmanirrahim. Hai guys, kita masih di Terminal Cicaheum. Kita akan mencoba ke daerah mananya, daerah Tegalega guys. Udah lama nggak ke daerah situ guys. Kita lihat situasi dan kondisi jalan di daerah sana guys. Kita belok ke kiri guys, ke daerah Cicadas. Yang rencananya Cicadas ini tuh jalur BRT. Tapi pembangunannya nggak tahu kapan. Katanya rencana tahun sekarang, tapi yang nggak tahu sih guys. Soalnya ini lagi sudah mulai pembersihan kios-kios yang tidak dipakai sepertinya di daerah Cicadas ini. Tapi belum semua guys. Baru sebagian lah, baru sebagian gitu guys. Dan ternyata ini jam 8:30 guys, dan udah macet pisan. Gila ya, pada hari Minggu ini guys. Tapi macet naudzubillah. Bandung kapan nggak macet ya? Ini kita masih di daerah Cicadas. Jalannya masih sekarang Jalan Jenderal Ahmad Yani guys. Namanya Jenderal Ahmad Yani. Nah kalau ke kiri itu ke Sulaksana guys, yang tembusan ke Antapani. Ya udah sering lah, kalau kalian udah sering nonton video saya itu pasti udah tahu. Soalnya treknya ya masih ini juga. Kita hanya memperlihatkan situasi dan kondisinya saja guys. Untuk sekarang itu seperti ini. Nah di depan itu seperti yang kalian tahu, itu di depan itu jalan satu jalur guys. Jadi nggak bisa lurus terus ini Jalan Ahmad Yani itu, jadi harus ada perputaran dulu belok ke Jalan Jakarta guys, gitu guys. Nah ini sebelah kanan itu apartemen Gateway. Apart sana guys, apart sana. Dan tadi sebenarnya dari jam 8 itu udah keluar kita guys. Cuman ada satu yang ketinggalan, jadi balik deui. Aduh aing mah aya we guys. Nah ini di depan ini pertigaan Cicadas, yang kalau ke kirinya itu ke Jalan Jakarta. Sebetulnya kalau lurus ini ya bisa lurus terus tembusan ke sampai Kosambi guys. Jalan Jenderal Ahmad Yani. Nah ini kan tuh kios-kiosnya di kanan itu masih ada guys. Jadi belum semuanya terbongkar. Jadi katanya sih dari tanggal 8 dan tanggal 20 itu ada pembongkaran kios daerah situ. Tapi belum semua, hanya beberapa mungkin. Hanya beberapa kios, dan itu pun yang sudah tidak terpakai. Kan banyak kios-kios yang yang tidak terpakai gitu, udah lama bertahun-tahun. Akhirnya nggak keurus dan karatan, jadi diangkutin gitu guys. Tapi belum menyeluruh. Yang nggak tahu mulai pengerjaannya itu BRT tuh kapan.
soalnya jalurnya ya agak lumayan panjang sih. Nanti ujungnya ke terminal Cicaheum tadi guys, yang pertama kita setar itu. Nah di depan ini jembatan Pelangi guys, jembatan Pelangi cina guys, pelangi di matamu cina. Jalan akadilah, kadinya guru dugan Soran naon eta ngahiung gitu. Nah ini jalan Jakarta guys. Aduh. Nah seperti inilah kondisi jalan Jakarta pada hari Minggu. Lumayan padat guys. Jadi banyak yang jalan-jalan. Banyak yang jalan-jalan, jadi main lah gitu. Kalau akhir bulan gini mah biasanya mah masih warga kota Bandung. Akhir bulan gini mah can gajian cenah guys. Jadi orang-orang luar kotanya belum jalan ke Bandung. Nah nanti awal-awal bulan biasanya mah jalan-jalan ke Bandung. Nah ini di depan ini kalau kita ngikutin jalan itu Supratman, belok ke kanan itu Jalan Ahmad Yani yang kayak tadi ya. Nah kalau ke kiri kita ke Jalan Sukabumi. Karena kita tujuannya ke Tegalega, kita masuk ke Jalan Sukabumi guys. Kita belok ke kiri cina guys. Nah kalau naik jembatan flyover ini yang mau ke Supratman gitu, yang nanjak-nanjak ke atas tuh. Nah itu ke Supratman guys. Nah kita mah ke Jalan Sukabumi. Nah dia guys. Ini nih Jalan Sukabumi guys. Sejuk lumayan. Nah ini sebelah kanan ini damkar guys. Duh hese soalnya saya ini ngerekodnya pakai HP guys. Nggak modal cenanya. Tapi ya lumayan lah. Lebih mendingan pakai HP kalau stabilizernya mah dibanding GoPro punya saya mah guys. Cuman ya itu, jadi nggak bisa luak-liuk. Jadi ngikutin setang ini mah. Gitu guys. Nah di depan ini pertigaan. Kalau ke kanan ke Ahmad Yani, kalau ke kiri ke Laswi, ke Lingkar Selatan, ke BKR, ya pokoknya pelajar pejuang itulah. Nah, kita ke kiri guys, karena ke arah Tegalega. Wah, macet ini mah ya kereta guys biasa nama. Nah, oke guys, ini udah jalan lagi. Keretanya udah lewat. Kadieu kalangan ku Simang Kurupuk. Simang Kurupuknya nggak bisa selap-selip guys. Kalau zaman dulu mah tukang kerupuk teh mau gunung guys, bawa gunung. Karena si black kerupuknya itu gede guys. Sampai ada teka-teki katanya. Pedagang apa yang paling kuat? Ya pedagang kerupuk guys, ngangkut 2 gunung. Padahal itu black kerupuk, walaupun gede ya ringan, udah kerupuk. Guys, ini masih di Jalan Pelajar Pejuang guys. Aduh, terdistract ya.
Nah, kita naik ke atas aja guys, biar apa ya, biar lancar. Soalnya kalau lewat bawah mah ada stopan. Jadi kita naik ke atas. Tuh, lewat atas aja padat. Apalagi jalan bawah, jabar stopan. Kalau jalannya mah daerah sini enak guys. Jadi mulus lah. Tuh. Ini kayaknya udah di udah di aspal lagi. Wih, naon dia rame-rame. Oh, Hari Kartini guys, budak. Oh, Hari Kartini guys, memperingati Hari Kartini. Jadi ada konvoi motor kayaknya. Nah ini, bete ngobrolin apa guys? Oh, jalan ya. Dulu mah ini jalannya tuh coran, tapi nggak diaspal guys. Jadi gugurudugan, kalau sekarang mah udah diaspal, jadi enakeun. Udah dicor tuh diaspal. Dulu mah belum. Dan itu lama, bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun meureunnan. Soalnya dari saya zaman sekolah dulu, kayaknya dicor ini tuh baru berapa tahun ke belakang kayaknya. Nah dulu mah masih coran, jadi nggak enakeun gini. Jadi jalannya tuh kalau bahasa Sunda mah ampul-ampulan guys. Kalau sekarang mah udah enggak, udah enak. Nyawudut, nyawa HP, aduh si bapak. Oh, motor teh raraos. Nah ini Hotel Horizon guys, ini Buah Batu, kita udah masuk ke Buah Batu. Ini kalau kosong, waduh, abrak-abran itu. Astagfirullahaladzim. Naik sepeda guys, aduh ampun ya Allah ya Robi. Kita boleh berolahraga guys, tapi perhatikan jalan, hati-hati. Kalau jalur cepat itu bahaya banget, karena kecepatan sepeda sama motor itu beda guys. Jadi ya berhati-hatilah yang naik sepeda. Ya yang naik motor juga sama. Cuman kan motor tuh bisa langsung ngerem eureun atuh. Belum yang di belakang. Kalau kita ngerem ngedadak, yang di belakang bisa nabrak kita. Gitu guys. Jadi banyak faktor lah kenapa kita nggak bisa langsung berhenti mendadak. Kalau kita ambil ke kiri, langsung disekaligusin ke kiri, nanti yang di kiri juga akan ngerasa terganggu. Mun kagoknya nabrak oge, atau belok ke kanan gitu. Ya sama, takutnya apalagi ke kanan. Kanan kan jalur cepat, bisa kesabet juga, jadi ya serba salah. Gitu guys. Nah ini, alah, ini jalannya lumayan panjang guys. Ini tembus sampai ke Tegalega guys. Ya kalau dilurusin terus sampai jalan peta. Oh.
enakeun lah, cuman pohonnya aja kurang rindang guys. Harusnya dipasang pohon-pohon gede, cuman plus minus ya kalau pakai pohon-pohon gede itu. Nah, pohon-pohon gede gini, misalnya ada yang gede itu banyak, jadi kalau udah tuanya, udah rapuhnya itu membahayakan pengendara guys, gitu. Jadi membahayakan pengendaranya itu ya, kalau patah bisa ninggang. Banyak kejadian gitu, pohon tumbang biasanya pada saat hujan biasanya. Jadi kalau hujan itu bahayanya tuh gitu guys. Hujan, angin gede, pohon tua ya tumbang dan ninggang ke jalan raya ya. Itulah yang namanya jalan raya kan, kecepatan gak rendah guys. Gitu, minim-minimnya ya di 30-40 gitu sebelah kiri itu. Apalagi kalau jalur kanan, waduh, kecepatan tinggi. Memang kan jalur kanan sebetulnya peruntukannya untuk kecepatan tinggi dan menyalip gitu. Kalau mau santai di kiri gitu guys. Nah, ini di jalan BKR guys, perempatan BKR. Ini sebentar lagi kita akan nyampe ke daerah Tegalega guys. Enak kan jalannya melempeng tinggal guys. Kalau kosong tuh di depan tuh enak, kayak sirkuit ngedrag gitu. Nah, di depan itu Tegalega guys, perempatan Tegalega. Jadi kalau ke kiri itu ke Muhammad Toha, kalau ke kanan bisa ke alun-alun guys, ke ITC, kebun kelapa guys. Nah, kita mah sekarang lurus aja guys, karena kan kita mau ke arah Popo gitu. Alhamdulillah, kebagian hijau guys. Lumayan ya, jam 9 tuh sekarang udah panas ya. Bandungku panas banget. Ayeuna kunaon jadi panas Bandung. Nah, ini kanan itu Tegalega guys. Alun-alun Taman Tegalega guys. Sebelah kanan. Banyak yang olahraga di sini guys. Saya juga kalau gue sekarang suka sampai sini. Ya, keliling-keliling Bandung we. Udah sekarang tuh lagi rame-ramenya penertiban guys. Jadi di era Pak Dedi ini banyak penertiban. Jadi pedagang-pedagang kaki lima ditertibkan. Kayak yang di daerah Unpad di Pati Ukur, yang deket Monumen Perjuangan itu. Katanya sih jalannya mau dibuka lagi sama Pak Dedi, mau dijadikan ya tempat ikonik di Bandung lah. Jadi kalau itu benar jadi tempat ikonik, ada 3 ikonik di situ guys, ikonik Bandung. Jadi ada gedung sate, terus gazebo, lapangan gazebo, terus Monumen Perjuangan, tambah plus jalan itu nanti guys, menjadi teh. Jadi benar-benar destinasi buat wisata itu mah guys. Cuman nggak tahu ya kapan realisasinya ya, mungkin tunggulah sampai akhir tahun mungkin. Kalau Pak Dedi itu nggak nunggu rapat-rapat anggaran, enggak lah.
ketemu nggak bener, hajar, babat. Duitnya dari mana? Pakai we heula nu aya gitu pada itu guys. Jadi pada itu memilih uang kasnya itu nol. Yang penting pembangunan di Jawa Barat lancar gitu guys. Pada itu terkenal gubernur paling boros Indonesia guys. Tapi borosnya demi kebaikan, nggak bangun jalan di mana-mana, sampai ke gunung-gunung aja di aspal atau pada di mah gitu guys. Nah ini tempat ikan guys. Tok apa, kaki lima muara lah dulu tuh disebutnya. Waktu zaman musim cupang itu wah ramai pisan ya tempat ikan muara. Sebelah kiri nih guys, ini ikan-ikan semua. Gak ikan semua sih, maksudnya dominan 80% tuh ikan. Ya ada yang jualan kura-kura, jualan hamster, ada terus aquascape, ya gitulah pokoknya. Nah ini mah kita mah lurus aja terus guys kalau mau ke Kopo mah gitu. Nah ini di depan ini stopan yang mau ke lebih panjang. Kalau ke kiri ini ke lebih panjang guys. Nah kita mah lurus karena mau ke arah Kopo. Jadi masuk ke jalan peta dulu guys. Masuk jalan peta, baru nanti di depan belok ke kiri. Oke guys, sekarang udah hijau lagi. Jadi tinggal lurusin aja ini mah. Nah di depan kita belok ke kiri. Kiai Haji Wahid Hashim. Lumayan rindang jalannya dan bagus. Ini jalur sebelah kirinya itu kecil guys dibanding jalur yang di kanan. Mungkin volume kendaraan yang dari kanan itu lebih banyak dibanding kiri gitu guys. Nah ini mah corannya belum di ini belum di aspal. Lumayan ya padat. Kalau Kopo yang terkenal macetnya itu Kopo yang udah nyebrang dari Soekarno-Hatta guys. Jadi aduh berulugan kieu jalan aja. Nah jadi Kopo yang terkenal macet itu yang di depan. Ada apa dengan Kopo? Nggak tahu guys, di Bandung tuh Kopo tuh menjadi viral. Tapi nggak tahu viral karena apa gitu. Sampai ada yang bilang Kopo itu tempat lahirnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan tapi sakituna guys. Aneh. Ayawe orang Bandung aja. Kopo tempat lahirnya Ya'juj dan Ma'juj. Atau Tuhan membuat Kopo pada saat cemberut. Emang ada apa dengan Kopo? Mungkin karena macetnya guys. Jadi di Kopo itu wah macetnya mengerikan guys. Oke guys, sudah hijau. Nah
Sekarang kita udah masuk ke daerah yang biasanya macet guys, kalau hari-hari biasa itu. Sebetulnya jalannya gede, cuman ya nggak tahu, katanya suka macet guys, gitu. Tapi mudah-mudahan mah enggak sih hari Minggu mah. Nah, inilah suasana di Kopo guys. Tadi perjalanan kita dari Terminal Cicahem sampai ke Kopo via Jalan Pelajar Pejuang. Kondisinya hari Minggu ya guys, seperti itu guys. Ya kalau hari biasa kayaknya lebih macet kalau hari biasa itu. Ini mah karena hari Minggu aja, jadi aktivitas yang sekolah, yang kerja gitu kan berkurang. Yang sekolah udah jelas libur, yang kerja ya mungkin berkurang karena ada juga yang kerja hari Minggu guys, gitu. Begitu guys. Jadi oke guys, mungkin sampai di sini dulu videonya, perjalanan kita dari Terminal Cicahem sampai Kopo guys. Terima kasih sudah menonton, dan tunggu juga video-video yang akan datang. Jangan lupa juga nonton video-video yang sebelumnya guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga kalian sehat-sehat selalu, panjang umur, dimudahkan rezekinya guys. Sampai di sini dulu videonya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.